para pecinta baginda Nabi Muhammad SAW. Kita saat ini berada di Majelis Hikam, dan kita langsung saja kepada hikamnya Ibn Athaillah As-Sakandari. Kita sudah sampai kepada hikam yang ke-69, dan mungkin kan hikamnya agak panjang, tidak akan kita selesaikan pada malam hari ini, akan kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Akan tapi demi keistiqomahan ya, kita berusaha untuk tetap sambung silaturahmi, sambung hati dalam majlis ya, biarpun kami lagi berada di tempat yang jauh, kami tetap berusaha menyesuaikan dengan kedekatan hati. InsyaAllah semoga hati kita dekat, kita jauh, jasad kita jauh, semoga hati kita dekat, yaitu hati yang sama-sama mencintai baginda Nabi Muhammad SAW, hati yang rindu pada kemuliaan. Kita sudah sampai kepada hikmah yang ke-69. Qala Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah ta'ala, nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyaikhihi wa talamidatihi fid daraini amin, ila an qala innama ju'ilat darul akhiratu mahallan li jazaa'i ibadihil mu'minin. Allah menjadikan, sesungguhnya dijadikan darul akhirati, rumah akhirat, negeri akhirat, itu adalah tempat Allah, bukan tempat Allah, tempatnya Allah memberi balasan kepada hamba yang beriman. Hamba yang beriman akan diberi balasan oleh Allah nanti di akhirat. Lianna hadhihi daro, sebab negeri dunia ini, la tasa'u, tidak akan mencakup, tidak akan bisa menampung, ma yuridu, apa yang Allah kehendaki, ayyu'tiyahum, untuk menampung karunia dan nikmat yang akan Allah berikan kepada ahli iman di akhirat nanti. Disebutkan bahwa orang beriman balasannya adalah nanti di akhirat, dan ini harus kita camkan dan kita rasakan, bahwa balasan yang sesungguhnya adalah balasan nanti di akhirat. Ketahuilah bahwa nikmat surga tidak bisa dibanding dengan nikmat dunia. Sebesar apapun kenikmatan dunia adalah hanya kecil dibanding nikmat di akhirat. Dan begitu sebaliknya, siksa yang ada di dunia seberat apapun tidak ada apa-apanya dibanding dengan siksa yang ada di neraka. Dan balasan yang sesungguhnya adalah nanti di akhirat bagi ahli iman di surga Allah yang sangat luas dan kenikmatan yang tidak bisa dikira-kira. Ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at, seperti apa tidak bisa dikira-kira, begitu indahnya, puncak keindahan. Dan Allah tidak menjadikan dunia ini tempat untuk membalas orang yang beriman. Kenapa? Karena apa yang Allah kehendaki, apa yang Allah kehendaki daripada karunia dan kenikmatan yang telah disiapkan untuk ahli iman di akhirat, enggak mampu dunia untuk menampungnya. Teramat besar, amat kecil dunia ini. Dan Allah akan membalas hambanya yang beriman nanti di akhirat. Akan tapi Allah yang Maha Kasih pun akan memberikan kepada hamba yang beriman balasan di dunia, itu hanya sekelumit balasan. Akan tapi balasan yang sesungguhnya nanti, yang sudah disiapkan oleh Allah nanti di akhirat. Maka ini kabar gembira bagi ahli iman dimanapun, yang tidak boleh merasa kecil di saat melihat ahli dunia. Melihat orang yang tidak beriman ternyata melimpah hartanya. Ketahuilah, sebesar apapun kekayaan di dunia kecil dibanding kekayaan nanti di akhirat. Teramat pendek masa dunia ini. Umur dunia itu, umur dunia semuanya. Umur dunia semuanya dibanding umur akhirat adalah sangat pendek, dan pendek. Kemudian, umur kita di dunia saja sangat pendek. Kita ini ada di dalam yang pendek. Dunia, mulai dari Allah menciptakan semesta sampai Allah menghancurkan, adalah masa yang panjang menurut ukuran diri kita, umur kita. Tapi itu dibanding dengan umur akhirat adalah sangat pendek. Sangat pendek dan sangat pendek. Dan kita dibanding umur dunia juga sangat pendek. Berapa orang yang telah mendahului kita? Ribuan jutaan manusia di atas kita, kakek moyang kita. Dan kemudian setelah itu ada keturunan kita yang juga ribuan, bahkan mungkin jutaan di bawah kita nanti. Amat pendek.
Maka sebesar apapun kenikmatan yang Allah berikan kepada kita ternyata sangat kecil dibanding kenikmatan di dunia. Umur kita sangat kecil kenikmatan dibanding kenikmatan di akhirat. Umur kita pun sangat kecil dibanding umur akhirat nanti. Maka dikatakan Ibn Athaillah Sekandari, kalau ahli iman dengan imannya, amal solehnya itu hanya demi balasan di dunia amat sedikit, dan Allah tidak menghendaki itu. Allah menghendaki balasan yang agung, karena ahli iman adalah orang agung, mengagungkan Allah dengan hatinya, maka dia berhak mendapatkan kenikmatan yang agung. Dan di mana tempat pembalasan yang agung ini? Bukan di dunia. Di dunia bukan tempat untuk memberikan balasan akhirat, akan tapi balasan yang agung nanti di akhirat. Pun demikian Allah yang Maha Kasih juga memberikan balasan kepada hambanya di dunia, sehingga kita diberi kenikmatan oleh Allah, diberi banyak kenikmatan yang kita pun di dunia, kenikmatan dunia kita tidak bisa menghitungnya. Nggak akan mampu kita menghitungnya. Kantuk yang kita rasakan pun ternyata nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan nikmat di dunia ini akan sama-sama mendapatkannya, baik orang yang beriman dan tidak beriman. Orang yang beriman mendapatkan kenikmatan dunia, dan orang yang tidak beriman pun mendapatkan kenikmatan di dunia. Sebab dunia ini bukan khusus untuk orang yang beriman. Orang kafir pun mendapatkan dunia. Maka ahli iman tentunya jangan sampai mengambil dunia lalu mengorbankan akhiratnya. Tapi orang cerdas adalah mengorbankan dunia demi akhiratnya yang panjang dan panjang dan panjang yang tidak ada akhirnya. Dilanjutkan wali annahu, dan sesungguhnya, wali annahu, dan karena, ajallu, wali annahu, karena sesungguhnya, yakni balasan yang Allah berikan kepada seorang mukmin di akhirat itu, aqdaruhum, li annahu ajallu, karena sesungguhnya ada ajallu aqdarim atau ajallu aqdaruhum, ya, ini pangkat kemuliaan mereka ahli iman itu sangat agung di hadapan Allah, dan begitu agungnya tidak sesuai untuk dibalas di dunia. Ayujaziyahum fidarin la baqa'a laha, fidarin la baqa'a laha. Artinya begini, orang yang beriman teramat agung untuk dibalas dengan balasan dunia. Pangkatnya iman teramat agung dari untuk dibalas dengan urusan dunia. Karena apa? Iman balasannya adalah akhirat. Nah, dari hikmah ini, dan insya Allah ini, Masya Allah, hikmah luar biasa, akan kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Dan karena waktu sudah malam, artinya begini, Anda dipilih oleh Allah menjadi ahli iman. Artinya, di dalam segala langkah-langkah kita, apa yang kita kerjakan, hendaknya lalu kita hubungkan dengan urusan akhirat nanti. Makanya ada dasar yang luar biasa, dasar keikhlasan. Anda berbuat baik kepada ayah Anda. Kalau Anda hanya mengharapkan warisan, maka ketahuilah rendah Anda. Bersama habisnya waris atau matinya Anda pun Anda kehilangan itu kenikmatan. Tapi kalau Anda mengabdi kepada orang tua karena Allah, balasannya nanti di akhirat, balasan yang panjang yang tidak ada akhirnya. Apalagi kemudian amal soleh, kita berbuat baik kepada manusia ataupun kita melakukan sholat. Ada orang melakukan sholat agar mendapatkan rizki, teramat kecil urusan rizki. Akan tapi bukan tidak boleh kita minta kepada Allah rizki di dunia, boleh. Bukankah Allah mengajarkan kepada kita, mengajarkan kepada Nabi untuk minta Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikan kepada kami kebaikan di dunia. Akan tapi kebaikan dunia dibanding kebaikan akhirat adalah sangat kecil dan kecil, sangat sedikit dan sedikit. Maka kita boleh minta dunia, minta rizki. Akan tapi harus kita tahu bahasanya rizki yang kita minta ini tidak ada apa-apanya dibanding akhirat. Di saat kita diberi rizki, maka semakin bersyukur. Dan di saat kita tidak mendapatkan rizki, ini penting. Di saat Allah tidak memberikan kepada kita apa yang kita inginkan dari dunia, kita harus tahu bahasanya di sana ada yang Allah janjikan nanti di akhirat. Seorang hamba yang sakit, dia telah dijanjikan oleh Allah akan dapatkan pahala besar nanti di akhirat. Sampai dikatakan ada satu orang yang terkaget nanti di akhirat, mendapatkan pahala yang teramat besar dan teramat besar. Sampai dia tuh terkaget-kaget betul. Dan bertanya, ini pahala apa? Dijawab, ini adalah pahala sakitmu yang kau rasakan dulu waktu di dunia dan kau sabar. Apa kata seorang hamba tersebut? Ya Allah, kalau aku tahu begitu agungnya pahala orang yang sabar dengan sakitnya, seperti ini pahalanya, kenapa aku tidak sakit sepanjang hidupku? Biar semakin gede pahalanya. Kalau di akhirat seperti itu. Akan tapi di dunia Anda tidak boleh minta sakit.
Bukan di dunia lalu, ya Allah berikan aku sakit biar nanti pahala besar. Oh, enggak begitu. Allah tidak mengajarkan orang seperti itu, minta sakit, minta ini. Allah mengajarkan kita minta baik. Ya Allah berikan padaku kesehatan, ya Allah. Berikan padaku rezeki yang cukup, ya Allah. Berikan padaku. Terus jauhkan kami dari orang yang dolim, ya Allah. Jangan sombong. Ya Allah kirimkan padaku orang dolim biar aku terangkat derajatku. Jangan, enggak boleh. Kita minta, ya Allah jauhkan kami daripada berbuat dolim dan jauhkan kami dari orang dolim. Minta yang baik. Biarpun kita sudah punya keyakinan akhirat lebih agung, bukan berarti kita meninggalkan urusan dunia ini. Urusan dunia, maka kita perlu menjaga kesehatan kita. Maka kita wajib menjaga harta yang telah Allah berikan kepada kita. Kita wajib menjaga jasad kita. Sehingga kita kalau makan sesuatu yang merusak jasad kita, nggak boleh, dosa hukumnya. Kenapa? Dunia untuk akhirat. Harta untuk akhirat. Kesehatan untuk akhirat. Akal sehat untuk kita memahami ilmu akhirat. Dan seterusnya. Jadi, harus ada betul-betul kesadaran pentingnya akhirat tanpa harus kita itu meninggalkan urusan dunia atau meremehkan urusan dunia. Akan tapi yang wajib kita hadirkan adalah apapun yang kita ketemui dari dunia ini hendaknya kita sambungkan nanti di akhirat. Di saat Anda diberi oleh Allah kekayaan yang melimpah, langsung sambungkan kepada akhirat. Bahwasanya kekayaanmu tidak akan abadi. Kalaupun kekayaanmu lebih abadi darimu, engkau akan mendahulinya. Sama, nggak ada artinya bagimu. Atau kekayaan akan hilang di dunia. Tapi segera menggunakan untuk akhirat istimewa. Dan di saat di saat seseorang diberi oleh Allah kekurangan, dia ingat bahwasanya kekurangan yang Allah berikan kepada seorang beriman di dunia, itu hanya kekurangan dunia. Tapi di akhirat akan kaya. Maka inilah yang disabdakan oleh Nabi SAW. Ajaban li amril mu'mini anna amrahu kullahu khairun wa la yakunu dhalika illa li mu'minin in asabathu sarra syakar wa in asabathu dharra sabar. Mengherankan urusan orang yang beriman tadi disebutkan oleh Ibn Athaillah tadi. Orang beriman itu urusannya baik-baik saja dan ini tidak ada kecuali bagi orang beriman. Apa itu? Di saat mendapatkan karunia seperti sebagian dari Anda, rezeki yang melimpah, Anda sering menderma, membangun pesantren, fakir miskin, masjid, syakar bersyukur. Senang, beruntung bagi dia. Dunia yang Allah berikan akan menjadi kebahagiaan nanti di akhirat. Wa in asabathu dharra, kalau diberi oleh Allah ujian, ada yang sakit, kekurangan, kerja susah dan sebagainya, akan tapi terus dia menyandarkan kepada Allah. Sabar, sabar, sabar. Pahala yang melimpah-limpah nanti di akhirat. Sabar. Maka itu baik bagi seorang hamba tersebut. Kenapa? Dia ahli iman. Dunia bukan jadi ukuran. Akan tapi, jadikan dunia untuk menuju akhirat. Semoga Allah memberikan kepada kita kebaikan di dunia. Kemudian urusan dunia kita demi akhirat kita. Dan jangan sampai Allah menjadikan dunia kita sebab musibah kita nanti di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Semoga Allah memberikan kepada kita kebaikan di dunia dan juga kebaikan nanti di akhirat. Wallahu a'lam bissawab.